Maaf, saya terlambat. Anda minum, tidak bisa menyetir. Saya adalah sopir pengganti, biar saya yang melakukannya. Kau ini kenapa menyebalkan sekali? Hah, apa kau tahu cara mengemudikannya? Maafkan saya. Pelan-pelan. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kalau kau merusaknya, apa kau mampu membayarnya? Halo, apa? Kenapa kalian berani menghentikan obat ibu saya itu? Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum? Apa kalian tahu itu? Hei, jangan pergi. Aku sudah muak, Yang Chen. Mari kita bercerai saja. Aku tidak ingin hidup susah lagi. Kau tidak mengerti apa yang kukatakan benar. Bisakah kau lebih pelan? Kalau kau merusaknya, apa kau mampu membayarnya? Apa kau bisa mengemudi? Dasar orang yang tidak tahu sopan santun. Coba katakan sekali lagi. Aku bilang kau, orang yang tidak tahu sopan santun, apa kau bisa mengemudi? Masa begini saja sudah jadi sopir pengganti ya? Kau berutang sewa rumah kepadaku. Kalian semua tidak ingin aku hidup ya? Kalau begitu mari kita mati bersama-sama saja. Sistem telah diaktifkan. Pemegang. Semua kerusakan telah dinetralisir. Mengonsumsi 500 poin. Sisa poin 500. Apa yang terjadi? Bukankah aku baru saja mati bersama bajingan itu? Jangan-jangan ini hanya mimpi? Fungsi pengikatan otomatis dibuat. Mengikat 20%, 50%, 80%. Pengikatan berhasil. Nomor E05. Apa-apaan ini? Menjawab Tuan, sistem sudah aktif. Hei. Bicara jangan keras-keras begitu. Apa maksudnya menjual ginjal? Kalau menjual diri sih aku bisa terima. Sudah aku bilang, aku akan membayar utangnya. Kau meledakkan kontakku juga tidak ada gunanya. Daftar kontakku hanya ada ibuku dan dokter rumah sakit. Apa ini? Sistem? Lagi syuting novel ya? Apakah Anda akan membayar 100 poin untuk menukarkannya dengan uang sebesar 200 juta rupiah? 200 juta rupiah? Plot yang dibuat di novel ya? Benar-benar berpikir ini syuting novel. Sialan, ada apa ini? Astaga, ada apa ini? Ini bukan mimpi. Selamat pagi Tuan Yang. Jika Anda memiliki urusan bank apapun, Anda bisa datang dan berkonsultasi kepada saya kapan saja. Anda adalah klien besar kami. Kami menyediakan layanan 24 jam untuk Anda. Sepertinya ini benar. Yang Chen, kau berutang sewa padaku. Sudah hampir 3 bulan, bukan? Aku kasihan padamu, karena kau punya ibu yang sakit. Aku peringatkan kau hari ini, jika kau tidak bisa membayar sewa, coba saja. Aku akan menyuruh orang untuk segera mengambil barang-barangmu dan membuangnya. Bibi, Aku kenapa? Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Uang sewa tidak boleh tertunda sedetik pun. Bibi, berapa banyak lagi yang harus kubayar padamu? 2.500 sebulan, 3 bulan jadi 7.500. Bibi, aku akan membayar di muka untuk sewa 1 tahun. Sudah kukirimkan, coba lihat. 30.000. Sudah kuduga, Nau bukan orang yang suka menunggak sewa, ya. 100 poin dapat ditukar dengan 200 miliar rupiah. Sistem, sisa 400 poin, tukarkan semuanya menjadi uang. Sepertinya Tuhan belum membiarkan aku mencapai titik terendah. Halo, apa? Ibuku harus keluar dari rumah sakit. Mengeluarkan ibuku dari rumah sakit? Aku beritahu kalian, selama aku mau, aku bisa membeli rumah sakit kalian. Sudahlah, jangan membesar-besarkan di sini. Hari ini belum bayar biaya inap, ibumu sekarang hampir tidak punya tempat tinggal. Tentukan sendiri solusinya. Saya bilang Nyonya tua, kalau anakmu tidak membayar biaya inap, siapa yang menyuruhmu duduk? Kau, tinggal di sini dulu. Bersabarlah sebentar. Kenapa pasien ada di sini? Keluarganya tidak punya uang untuk membayar biaya rawat inap. Di dalam masih ada pasien yang akan menginap, jadi dia sementara di sini dulu. Pindahkan pasien ke
kamar rawat pribadi. Situasi ini tidak boleh ditunda, aku yang akan menanggung semua tanggung jawabnya. Jika kamu memang tidak punya uang, jangan datang ke rumah sakit swasta. Meskipun lingkungannya bagus, kamar satu orang, tetapi jika kamu tidak punya uang untuk membayar, kamu benar-benar akan diusir. Hari ini ibumu dikeluarkan dari kamar. Aku lihat kondisinya kurang baik. Itulah mengapa aku memberikan izin khusus masuk ke kamar pribadi. Jika kamu benar-benar tidak punya uang untuk membayar, segera hubungi untuk pindah rumah sakit. Kalau begitu saya bayar biaya untuk 1 tahun saja dulu. Kalau tidak punya uang, jangan pamer di sini. Bawa ibumu cepat pergi. Hah? Dokter, menolong dan juga menyembuhkan orang memang sudah kewajiban seorang dokter. Ini rumah sakit swasta. Kalau tidak punya uang, jangan menginap di sini. Ini bukan untuk orang biasa sepertimu. Berapa biaya inap untuk 1 tahun? Kalau bukan karena dokter Chi yang berbaik hati hari ini, ibumu sudah lama. Berapa? Keluarga pasien, harap tenang. Biaya rawat inap untuk 1 tahun ditambah obat paling tidak 80 juta rupiah lebih. Sebaiknya Anda hubungi seseorang dulu. Dia memukul. Dia memukul. Dia memukulku. Dia memukul. Tenanglah sedikit, cara seperti ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Di dalamnya ada 4 miliar rupiah, biaya untuk setahun. Sisanya adalah pembayaran tambahan untuk ibuku. Tolong kalian jaga ibuku 2 kali lebih baik. Kau orang miskin. Bagaimana kau bisa punya uang sebanyak ini? Uang itu sudah ditransfer ke rekening rumah sakit, benar-benar 4 miliar rupiah. Aku bukan orang yang suka kekerasan. Tetapi jika kau berani lagi membiarkan ibuku tidur di koridor, lain kali tidak akan semudah ini. Dengar tidak? Dengar. Jika uangmu didapatkan dari hasil kejahatan yang tidak jelas asalnya, rumah sakit kami tidak akan menerima uang ini. Kalau aku sungguh melakukan kejahatan, aku tidak akan muncul di sini sekarang. Bibi Sun, ini adalah uang sarapan yang dulunya aku berutang padamu. Sisanya anggap saja sebagai bunganya. Anak ini, apa dia memenangkan lotre besar? Mengeluarkan uang sebanyak itu, kau tidak takut dirampok orang? Menang lotre, kira-kira seperti itu. Pokoknya kau simpan dulu, aku pergi. Selamat pemegang telah menyelesaikan tugas. Budi sekecil tetesan air. Hadiah 10 poin, sisa poin 10. Apakah menyelesaikan tugas bisa mendapatkan poin? Apa rencananya gagal total? Bukankah kita sudah sepakat untuk menipu anak itu agar datang dan meminjam uang? Kenapa tiba-tiba dia punya uang? Kudengar anak yang bernama Yang itu akhir-akhir ini menjadi sangat kaya. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu, Longge. Bagaimana kalau aku mengirim orang untuk menyelidiki anak itu? Tuan, tolong jangan sentuh dengan tangan Anda. Ini adalah toko khusus anggota. Jadi setiap potong pakaian, harganya minimal 20 juta rupiah. Anda bisa lihat-lihat di pusat perbelanjaan barang cepat saji di seberang sana. Tuan. Yang ini, dan yang ini. Bungkus semuanya untukku. Tuan, baju ini harganya 29.800 rupiah. Anda sedang bercanda ya? Maaf, Tuan. Apakah aku perlu menunjukkan koleksi baru kami lagi? Begini. Beberapa potong tadi. Aku tidak jadi membelinya lagi. Batalkan semuanya. Aku tidak mengerti. Apa maksud Anda, Tuan? Kau sudah menyentuhnya, aku tidak mau lagi. Tuan, maafkan kami. Karyawan kami ini baru, jadi dia kurang sopan. Mohon dimaklumi. Aku bisa membuat kartu anggota dengan batas tertinggi di tempatmu, tapi ada satu syarat. Silakan Bapak katakan saja. Pecat dia. Tuan, aku yang salah karena meremehkan orang. Kumohon jangan. Xiao Wang, tolong urus gajinya. Oh, lihat. Kau benar-benar jadi kaya sekarang. Longge, kami ingin bertemu denganmu untuk bicara. Tugas diberikan, 5.000 poin. Anda sudah bangun. Ini di mana? Ibu, ini di kamar rawat inap kelas 1 di rumah sakit kami. Ini yang dibayarkan putra Anda untuk Anda. Saya di sini akan mengamati kondisi kesehatan ibu terlebih dahulu. Dari yang terlihat di sini, kondisi kesehatan ibu cukup stabil akhir-akhir ini. Dokter, apakah Anda salah? Saya selalu dirawat di kamar pasien yang berisi 8 orang. Putra saya tidak mungkin mampu membayar kamar rawat inap ini. Putra Anda bernama Yang Chen, laki-laki, usia 22 tahun, benar. Kalau begitu tidak ada yang salah. Jangan khawatir, rumah sakit kami tidak akan melakukan kesalahan diagnosis. Putra Anda benar-benar sudah membayar tagihan. Lalu dia,
Dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kan? Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal penting kepada Anda. Apakah Anda bersedia? Dengar-dengar kau anak muda, baru-baru ini jadi kaya raya ya? Ruang biliar ini lumayan juga. Aku sedang bicara padamu. Aku bertanya padamu. Misi level C selesai, pertahanan yang kuat selesai, mendapat 5.000 poin, sisa 5.000 poin. Beri aku kemampuan untuk menghajar mereka. Aktifkan. Aku akan membuat kalian tahu harga dari tamparan ini. Utangku pada kalian sudah lunas. Tamparan ini ditambah lagi, urusan pelecehan terhadap ibuku. Hari ini akan kuperhitungkan denganmu. Bibi, saya sudah tahu detailnya. Anda istirahat saja dengan tenang. Jika ada keluhan, panggil saja saya. Baiklah. Yang Chen, apakah kamu benar-benar orang yang kucari? Kenapa? Kalian semua tidak cukup kuat untuk dipertimbangkan. Tunggu saja. Wah, adik kecilmu ini emosinya besar juga ya. Anak muda emosinya besar juga ya. Anak muda, siapa namamu? Kelihatannya kau lumayan jago berkelahi. Direktur Han yang terkenal di kota A. Ternyata orang-orang ini adalah antek-antekmu. Kalau begitu, tidak heran. Kau kenal aku. Siapa yang tidak kenal Ratu Rentenir yang tersohor sepertimu? Yang khusus meminjamkan uang dengan bunga tinggi kepada pasien. Di rumah sakit, aku sudah lama mendengar namamu yang termasyhur. Aku sedang menyelamatkan mereka. Mereka butuh uang, butuh hidup. Sungguh kejam. Aturan sosial sekarang memang seperti ini. Kau cukup hebat dalam berkelahi. Bagaimana kalau kau ikut denganku menagih utang? Aku jamin kau akan hidup makmur dan berlimpah harta. Maaf saja, orang tuaku sejak kecil tidak pernah mendidikku untuk menjual hati nurani seperti itu. Dasar kalian para sampah, cepat bereskan kekacauan ini. Sistem ini juga terlalu ajaib. Aku merasa seperti Zhang Sanfeng merasukiku. Dokter Chi, itu, aku baru saja melihat sebuah berkas. Silakan Anda masuk duluan. Silakan Anda masuk duluan. Kau buta ya? Kau itu siapa? Kebetulan sekali. Heh, jangan begitu. Aku tahu kau orang yang tidak takut apa-apa. Tapi, kau membuatku trauma. Jangan takut. Mobilmu ini cukup bagus. Bagaimana kalau kau menyetir untukku selama 2 hari? Kau benar-benar menganggapku sebagai supirmu. Keluarkan ponselmu. Kau merampok, aku akan lapor polisi. Mau dikeluarkan atau tidak? Jika kau begini, aku benar-benar akan lapor polisi. Baru saja aku beli. Saldo Anda telah bertambah 4 miliar rupiah. Mobil ini sekarang milikku. Keluar. Dokter Chi, ibu saya dia. Kau benar-benar bajingan. Saya tidak melakukan apa-apa. Jangan menuduhku sembarangan. Saya tidak bilang kau melakukan apa. Kenapa kau gugup? Dokter, kita semua dari bidang kedokteran. Apa maksudmu menaruh obat bius di air minumku? Kau baik-baik saja. Tentu saja saya baik-baik saja. Melihat reaksi ini, kau mengakuinya. Memangnya kenapa kalau saya yang melakukannya?
Saya punya uang dan koneksi, kenapa kau meremehkan saya? Karena ini urusan pribadi kalian. Kalau begitu, saya akan. Berhenti. Hati-hati. Hanya kau. Hebat sekali. Jangan terburu-buru, berikutnya giliranmu. Giliranku, saya tidak mengganggumu. Kau mau apa? Apa kau mendapatkan lotre atau mewarisi harta? Kenapa kau menanyakan itu? Menurutku, bukan keduanya. Kau juga pasti pemegang sistem, kan? Kamu pasti pemegang sistem juga, kan? Bagaimana kamu tahu? Tidak, sistem apa? Aku tidak tahu. Sepertinya kamu baru saja memiliki sistem ini. Dan kamu tak tahu bagaimana menggunakannya. Salahkan nasib burukmu sendiri saja. Chenzi, ada apa sebenarnya ini? Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Bibi, kami berdua baru saja menangkap seorang mesum di rumah sakit yang Chen baru saja bergumul dengannya. Kalau begitu, mari kita segera lapor polisi sekarang. Chenzi. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Berbaringlah, aku tidak akan menyerangmu untuk sementara waktu. Bagaimana kamu tahu aku adalah pemegang sistem? Tindakan anehmu itu belum cukup membuktikannya. Apakah kamu hanya mengandalkan hal-hal itu untuk membedakannya? Tentu saja tidak. Kamu adalah informasi yang aku beli dengan poin yang besar. Dasar sekelompok pecundang. Kalian beberapa orang dikalahkan satu orang sampai seperti ini. Kalian semua tidak berguna. Direktur Han, anak itu tiba-tiba menjadi sangat kaya, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat dalam berkelahi. Kau sedang membuat film? Tapi, Direktur Han, dia... Jangan bicara lagi. Ada dua hal. Entah, biarkan Yang Chen bekerja untukku. Atau, bunuh saja dia. Baik. Maksudmu, masih ada 3 pemilik sistem lainnya? Bisa dibilang begitu. Aku tidak tahu siapa mereka. Meskipun aku bisa membayar sejumlah besar poin untuk menukar informasi mereka. Tapi itu acak. Kau cukup beruntung kalau begitu. Kau langsung bertemu denganku si pemula ini. Memang, membunuh satu pemilik poin hadiah dari sistem sangat banyak hingga tak terbayangkan olehmu. Tentu saja, itu yang kudengar. Lalu, kenapa kau tidak membunuhku saat itu? Tujuan akhirku mendapatkan poin adalah untuk membuka keterampilan dewa pengobatan. Impianku sejak kecil hanya untuk menyembuhkan orang. Apa gunanya keterampilan itu? Konon katanya bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa ditangani oleh sains saat ini. Kalau begitu, nggak seharusnya lebih membunuhku saat itu. Ketika aku melihatmu dan ibumu, tiba-tiba aku merasa melakukan hal yang sia-sia. Aku tidak mungkin membunuh orang demi menyelamatkan orang. Bisakah kau mengajariku cara menggunakan sistem? Aku juga ingin menyelamatkan ibuku. Hanya bisa begini lagi pulang kau juga tahu aku adalah pemilik sistem. Jadi, masih banyak hal yang bisa dilakukan sistem ini, tetapi cara untuk mendapatkan poin adalah dengan menyelesaikan misi. Contohnya seperti ketika kamu merasa pusing, itu adalah efek dari keahlianku, aku bisa memenuhi area sekitarnya dengan gas bius. Kalau begitu, dokter itu benar-benar pamer keahlian di depan Guangdong. Dia sudah melapor ke kantor polisi. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Ternyata kamu di sini bermesraan dengan dokter perempuan ini. Ini siapa? Istriku. Mantan istri. Sekarang kami sudah benar-benar tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dulu kamu menjual rumah. Untuk membayar biaya pengobatan ibumu, seharusnya aku mendapat separuh bagian dari semua harta itu. Itu rumah yang kubelikan untuk ibuku. Apa hubungannya denganmu? Apa kamu tidak mengerti pembagian harta Gonogini setelah perceraian? Bapak, saya adalah pengacara Nyonya Li. Apa yang dia katakan tidak salah. Melihat nilai pasar rumah Anda saat ini, Anda setidaknya harus memberinya lagi 500.000 yuan. Saldo masuk 2 miliar rupiah. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Katanya, kita harus bertindak bagaimana? Kita tidak bisa mengalahkannya. Kakak, saya punya satu cara, tapi saya tidak tahu apakah ide itu bisa berhasil atau tidak. Berhasil. Pergi, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Baik kakak, kami akan segera pergi. Ayo. Berapa banyak uang yang saya miliki sekarang? Apa urusannya denganmu, mantan istri? Jangan-jangan itu uang dokter ini ya? Dokter, kau berani sekali memungut semua sampah dan membawanya pulang. Saya sarankan Anda lebih berhati-hati dalam berbicara, ya. Saya peringatkan kalian, jika kalian berani sampai memukul, kami bisa menuntut kalian. Silakan cepat tuntut kami, pengacara hebat itu. Betulan saya ingin lihat bagaimana hukuman untuk tuduhan pencemaran nama baik diputuskan. Tunggu saja. Terima kasih ya, tapi mohon maaf.
Nggak apa-apa. Waktu itu di kantor, bukankah Anda juga membantu saya menghentikan bajingan itu? Sudahlah, bagi Anda, orang itu, bukankah itu mudah dikendalikan? Kalau begitu anggap saja ini hadiah untuk kebaikan Anda. Yang Chen ya, dan Anda, Ci Yanran, hari ini saya akan buat kalian tahu akibatnya jika berani menyinggung saya. Saya dengar dia dibawa ke kantor polisi. Tentu saja, padahal biasanya terlihat sangat seperti orang baik. Tapi siapa sangka dia hanyalah binatang. Kenapa kau membawaku ke panti jompo? Apa kau bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa? Aku kan bukan dokter, tentu saja tidak bisa. Sudah jelas kan? Cara sistem mendapatkan poin umumnya adalah dengan melakukan sesuatu dan aku sudah menemukan polanya. Apa? Yaitu melakukan perbuatan baik. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk masyarakat ini, barulah poinmu mungkin bertambah. Lalu kau membawaku ke panti jompo, padahal aku tidak bisa melakukan apa-apa. Lihatlah para lansia itu. Mereka kesulitan saat makan dan membereskan rumah. Para pengasuh di panti jompo ini juga tidak bisa mengurus semuanya dengan sempurna. Aku setiap hari bisa merawat pasien dan melakukan operasi. Kau juga harus segera menambah poinmu. Jika tidak, dan ketahuan, itu bisa sangat berbahaya. Memang benar. Bagaimana jika aku ditemukan oleh orang lain? Informasi yang kalian minta sudah kutemukan untukmu. Terima kasih banyak, Direktur Han. Direktur Han, sewa tempat biliar itu, bagaimana menurut Anda? Akan kukatakan padamu, aku tidak memelihara orang tidak berguna. Jika kali ini kalian merusak segalanya, jangan salahkan aku jika aku tidak mengenalmu lagi. Direktur Han, Anda tenang saja. Kami pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Kakak, jika urusan ini berhasil, apa kita masih perlu khawatir dia tidak menyerah? Dia masih terlalu muda. Kita harus membuatnya tahu siapa bos yang sebenarnya. Aduh, aku capek sekali. Apa kamu mempermainkanku? Aku bersihkan kotoran dan urin seharian penuh. Mengapa aku harus permainkanmu? Coba lihat poinmu sendiri. Astaga, aku punya poin sebanyak ini. Lihatlah, sudah aku bilang aku tidak mempermainkanmu. Kali ini jangan ditukar menjadi uang semua ya. Aku menukarnya dengan satu keterampilan. Keterampilan apa? Kamu mimisan. Apa karena udaranya terlalu panas atau kamu sungguh kelelahan? Tidak. Aku memang sering begini. Hidungku kering. Jadi, keterampilan apa yang kamu tukar? Itu, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk melihatnya saat ini juga. Apa itu sebenarnya? Jangan-jangan keterampilan yang kamu tukar adalah dasar kamu tukang mesum. Aku juga tidak tahu di mana sakelarnya. Adik, apa yang kamu incar? Ini semua barang kuno yang sudah berumur. Bos, berapa harga Ocarina ini? Adik, selera kamu sungguh bagus. Ini adalah porselen Yaozhou dari zaman Renzong. 1.400.000 rupiah berikan padaku. Anggap saja kita berteman. 100.000 rupiah, mau dijual tidak? Jual. Aku jual padamu. Aku transfer sekarang ya. Bos, benda kecil ini lucu sekali. Beri aku satu dong. Aduh, adikku. Kamu benar-benar pandai berbisnis. Awalnya aku sudah rugi menjualnya padamu. Sudahlah. Aku ambil yang ini. Dibawa pulang buat mainan anak-anak saja. Benar-benar anak kemarin sore. Hari ini aku untung besar. Ocarina ini kamu sudah lihat, benar-benar harta karun. Ini hanya kerajinan tangan. Yang paling penting sebenarnya adalah cap ini. Apakah kamu benar-benar sangat membutuhkan uang? Aku tidak mengerti mengapa kamu ingin menukar kemampuan seperti ini. Kemampuan ini ada 2 poin. Pertama, ketika aku baru mendapatkan cap ini, poinku langsung bertambah 10.000 poin. Ini berarti selama aku mendapatkan satu benda pusaka, maka satu tugas akan selesai. Hal ini aku sungguh tidak tahu. Lalu? Kedua adalah tumor ibuku. Semua dokter sebelumnya mengatakan, tidak bisa menemukan lokasi tumor ibuku. Jadi operasi sulit dilakukan. Asalkan aku memiliki kemampuan ini, aku bisa menemukan lokasi tumor ibuku.
Tapi meskipun tumornya diangkat, kamu tidak bisa melakukan operasi, kan? Oleh karena itu, aku harus membantumu mendapatkan kemampuan dewa pengobatan agar bisa menyelamatkan ibuku. Sudah kubilang aku tidak akan pergi. Aku yang memutuskan urusanku sendiri. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Dan aku sudah punya pacar. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kalian tidak percaya, aku akan membawanya ke sana. Itu boleh, kan? Keluargaku memaksa menjodohkanku. Bisakah kamu? Jangan-jangan kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu ya? Aduh, demi kita yang berada di dalam satu kapal yang sama. Kumohon. Aku tidak mau pergi. Aku tidak bisa berakting. Lagi pula, aku sudah pernah menikah. Itu semua kan urusan yang lalu. Aku tidak mau pergi. Yang Chen, aku beritahu ya, bagaimana perhitunganmu tentang masalah mengintipku. Bagaimana penyelesaiannya? Jika kamu tidak mau pergi, aku akan berteriak di sini sekarang juga. Tangkap penjahatnya. Tangkap. Dulu kamu tidak seperti ini, aku akan pergi. Tidak apa-apa kan? Yanran, dia lulusan universitas ternama, putra tertua dari keluarga pengusaha kaya setempat. Nona Chi, aku menghargai kamu punya pacar, tetapi tidak perlu membawa orang udik seperti ini kan? Ini adalah rumah teh terbaik di seluruh kota. Yang kamu minum tadi juga merupakan teh puer terbaik. Apakah kamu bisa menikmatinya? Lumayanlah. Ini adalah pacarku. Tidak ada urusan lain, kami berdua pamit dulu. Duduk, Yanran, dia datang khusus untuk mencarimu. Ini adalah cangkir teh kecil yang ayah beli dari pelelangan. Anggap saja ini hadiah pertemuan untuk Nona Chi. Sebagai hadiah pertemuan, sekadar informasi, harga lelang cangkir teh ini adalah 300 juta rupiah. Harga lelang cangkir teh ini adalah 300 juta rupiah. Aku mau ke toilet sebentar. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Aku akan segera kembali, sebentar saja. Jadi, Nona Chi, latar belakang keluargaku tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Jika dia benar-benar pacarmu, aku sarankan kau memilih kembali. Lagi pula. Tidak perlu. Hubunganku dengan Ci Yanran tidak bisa kau bandingkan hanya dengan sedikit ucapanmu. Anak liar dari mana ini, bicaranya tidak sopan. Hei, tolong sampaikan pesan untuk ayahmu. Jangan buang-buang waktu datang ke pelelangan murahan seperti ini. Menghabiskan uang untuk membeli barang palsu. Atas dasar apa kau bilang ini palsu? Lapisan patina di permukaan itu jelas merupakan proses penuaan yang dibuat-buat melalui korosi asam basa atau pembakaran suhu tinggi. Dengan ujung jarum atau pisau kecil, patina itu bisa mudah dikerok. Ayo, Yanran. Bagus. Kau boleh pergi juga. Jika kau memang sehebat itu, bayar dulu biaya teh ini. Tuan, selamat siang. Yang baru saja Anda konsumsi, satu seduhan teh puer premium, totalnya adalah 39.600.000 rupiah, ditambah biaya layanan 15%. Bos, bagaimana nota ini akan dibayar? Bos. Tadi aku membeli warung teh ini dengan harga 400 juta rupiah di atas harga pasar. Cukup keren kan? Anda pemilik toko ini? Tante sungguh tak tahu diri ya. Sudah cukup, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Ini kartu nama saya. Saya sering minum teh di sini, jadi saya bisa dibilang pelanggan setia kalian. Saya tidak tahu tentang masalah sebelumnya. 10 menit yang lalu, saya baru saja mengambil alih toko ini. Mengenai hubungan Anda dengan pemilik sebelumnya, Anda harus membicarakannya dengan pemilik yang lama. Siapa sebenarnya dia ini? Saya juga tidak tahu. Saya pikir putri kami, Yanran, mendapat pacar pria biasa-biasa saja. Siapa sangka dia? Hari ini Anda benar-benar membuat keluarga kita kehilangan muka. Lain kali, jangan datang lagi mencari saya. Sebelumnya, komisi yang Anda janjikan untuk saya. Anda baru saja membeli rumah teh itu. Dia juga sedang sial. Keterampilan yang baru saya tukarkan tadi ternyata bisa saya gunakan. Terima kasih Anda telah membantu saya keluar dari masalah ini. Ini semua hadiah untuk perilaku baik Anda, kan? Anda tidak percaya saya akan langsung membius Anda dan membiarkan Anda tidur di jalanan, ha? Saya salah. Dokter, ibu saya menghilang. Apa? Mari kita ke ruang kendali untuk melihat kapan ibu Anda meninggalkan kamar. Baik.
Semua sudah beres. Kami sudah menguasai Ibu Yang Chen. Layani nenek itu dengan baik. Dia adalah kartu truf terbesar kita saat ini. Kali ini kalian bekerja dengan baik. Ini untuk menyenangkan anak buahmu. Direktur Han, Anda lihat sendiri bahwa kami sudah melayani Anda bertahun-tahun dengan loyal. Masalah adik saya. Penyakit adikmu, apakah kamu tahu berapa banyak yang harus saya keluarkan? Dengan uang yang kalian dapatkan sekarang, itu bahkan tidak cukup untuk satu tempat tidur rumah sakit. Baru saja melakukan sedikit pekerjaan untukku, sudah mulai minta ini dan itu. Mohon maaf. Kakak tidak perlu khawatir. Kami adik-adikmu ini pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan saudari kita. Sudah, jangan bicara lagi. Ambil ini, lalu bagikan dengan teman-teman. Setelah itu kirim pesan kepada bocah marga yang itu. Sudah ditemukan. Tante kembali ke kamar sekitar pukul 4 sore lebih, lalu sekitar pukul 5 sore lebih didorong keluar di kursi roda oleh beberapa dokter. Apakah orang-orang ini dokter di rumah sakit kalian? Tentu saja tidak. Di rumah sakit kami, seorang dokter menangani beberapa pasien, tidak mungkin beberapa dokter datang bersamaan ke kamar ibumu untuk situasi seperti ini. Sepertinya mereka melibatkan petugas keamanan rumah sakit. Seharusnya aku sudah memikirkannya. Apa yang kamu lakukan ini sama saja dengan mencari masalah. Aku sekarang sudah sangat berbeda dari yang dulu. Mereka tahu kamu sangat hebat. Mereka pasti akan membuat persiapan lebih. Jika kamu menerobos masuk begitu saja, bagaimana kalau kamu terluka sendiri, Tante juga akan kembali dalam bahaya. Aku tidak peduli lagi. Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kudengar orang kali ini cukup hebat, ya? Kige, ini dia yang dimaksud. Coba lihat. Hanya bocah cilik seperti ini, kalian memang tidak berguna. Kige, jangan meremehkan lawan. Meskipun Anda adalah juara dunia sanda, tapi anak ini sepertinya punya taktik licik. Adik, apa kau dipukul sampai bodoh? Apa kau tidak tahu Kige ini spesialis menghadapi trik licik? Tahu, saya hanya ingin mengingatkan Anda. Baiklah, jangan lagi bicara banyak, kita hanya perlu menunggu dia datang sekarang. Cianran kau. Kau sudah bangun? Mengapa kau melakukan ini? Tentu saja karena aku takut kau mati konyol. Tapi tidak perlu sampai membuatku pingsan juga kan? Sepertinya kalian para pria memang seperti ini. Saat ada masalah, langsung saja menyerbu tanpa pikir panjang. Apa ini? Ini adalah denah aula biliar. Aku punya rencana. Yanran, sekarang di dalam ada 3 orang. Salah satunya adalah Longge dan anak buahnya. Tapi ada 1 orang lagi yang belum pernah kulihat. Mungkin itu adalah bala bantuan yang mereka cari. Kamu harus sangat berhati-hati. Baik, aku masuk. Tuan muda yang Anda datang. Di mana ibuku? Jangan paksa aku bergerak. Saudaraku, karena aku sudah memintamu datang, bagaimana kalau kita duduk dulu dan bicara? Tidak perlu basa-basi. Aku harus bertemu ibuku dulu. Nah, wah, temanmu ini baik sekali. Diajak ibu jalan-jalan di sini. Kami tidak menyakiti ibumu. Malah kami membawa nyonya tua ini berjalan-jalan santai. Niat baikmu aku hargai. Tapi aku harus segera bertemu dengannya. Kita ini sudah seperti keluarga sendiri. Siapa yang keluarga dengan kalian para lintah darat ini? Jika aku memaksa untuk menganggapmu sebagai keluarga, Yang Chen, jangan sampai aku marah. Apa sebenarnya maumu? Bos kami, yaitu Direktur Han yang kamu temui terakhir kali. Dia sangat menyukaimu. Dia berharap kita bisa bekerja sama. Aku sudah menolaknya terakhir kali. Jugel yang itu butuh 3 kali undangan baru mau bergabung. Jangan banyak omong, aku tidak mau. Menurutku kalian benar-benar tidak berguna. Kalau menurutku, kalian ini benar-benar tidak berguna. Pukul saja dia sampai dia menyerah. Bukankah semuanya akan kita dapatkan? Kige, ini tidak sesuai aturan. Aku masih bernegosiasi dengan adik kecil ini. Sialan. Kau benar-benar menganggapku bawahanmu? Apa kau bicara tentang aturan denganku di tempat ini? Geng seperti kalian ini, sudah kuduga bukan orang baik. Bahkan orang sendiri tidak dilepaskan.
Orang sendiri? Aku hanya menganggap orang yang kemampuannya melebihi aku adalah orang sendiri. Mereka hanya punya sedikit kemampuan. Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Kau baik-baik saja, Yang Chen. Aku baik-baik saja. Kau sekarang segera pergi ke pusat perbelanjaan Huayang. Ibuku ada di sana. Lalu bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Langsung saja tembakkan anestesi itu. Ini untuk melarikan diri? Aku sudah 2 kali dijatuhkan olehmu. Aku lebih berpengalaman dibandingkan mereka. Baiklah, kau harus selamat. Aku tidak akan mati semudah itu. Aku belum selesai bermain. Bukankah katanya kau sangat kuat? Bukankah kau bilang kau sangat kuat? Apa yang terjadi? Kau menggunakan racun? Racun? Kau masih hidup di abad yang lalu. Kenapa kau tidak apa-apa? Kenapa aku harus tidak apa-apa? Wanita ini, apa perlu sampai memajangnya sebesar ini? Sepertinya kita harus segera menyelesaikan ini. Aku juga berpikir begitu. Tante, baju ini juga bagus. Anda bisa mencobanya. Baiklah, aku akan mencobanya. Silakan dicoba, Tante. Tante, ini aku, Dr. Chi. Kenapa kamu ada di sini? Orang-orang di luar itu bukan teman Yang Chen. Lalu mereka siapa? Mereka ingin menggunakan Tante untuk mengancam Yang Chen. Aku datang untuk menyelamatkan Tante. Pantas saja, mereka terlalu baik. Ada maunya saja. Bahkan membelikanku baju. Tante, sebentar lagi ikuti saja kata-kataku. Aku mau ke toilet sebentar. Tante, Anda masih sakit. Kami khawatir dengan kesehatan Anda. Kami akan menemani Anda ke sana. Baiklah kalau begitu. Tidak pantas ya. Kalau begitu, Bibi, kami tunggu Anda di luar. Kalian benar-benar terlihat keren ya. Bibi, ayo kita pergi. Mereka ini kenapa? Lelah, mengantuk, lalu tertidur. Kau juga bisa bela diri? Anda bisa menganggap saya jenius. Asalkan gerakan itu sudah pernah saya lihat, saya bisa mempelajarinya. Meskipun saya tidak percaya perkataanmu, tapi saya akui. Kau sangat hebat. Tidurlah dengan nyenyak. Halo? Terima kasih atas semua kerja kerasmu. Saya akan segera kembali sekarang juga. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Semua kejadian belakangan ini, sebenarnya ada apa? Bibi tidak apa-apa, orang-orang di sana juga tidak melukai Bibi. Bu, sungguh tidak ada apa-apa. Ibu tenang saja, ibu fokus pemulihan saja. Tidak bisa, kamu harus menjelaskan semuanya pada ibu. Kalian berdua bicara saja dulu, ada urusan di rumah sakit, saya pergi dulu. Bu, sungguh tidak ada apa-apa. Kamu adalah darah daging ibu sendiri. Ada masalah atau tidak? Mana mungkin seorang ibu tidak tahu? Apa yang ingin ibu ketahui? Mengapa kamu sangat kaya akhir-akhir ini? Saat itu saya beli lotre dan menang. Lotre apa? Hadiah keberapa? Tidak ingat, mungkin beberapa juta rupiah. Yang Chen, jika kamu tidak berkata jujur pada ibu mulai sekarang tidak akan berbicara denganmu lagi. Bu, ibu harus percaya padaku. Ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan, sungguh demi kebaikan ibu. Mengapa perkataanmu sama persis dengan perkataan ayahmu saat itu? Benar-benar mirip? Ayahku? Akhir-akhir ini, apa kamu merasa tubuhmu kurang enak badan? Tidak kok. Menjadi kaya mendadak, kecelakaan mobil. Bu, apa yang ibu bicarakan? Jangan menakutiku dong. Yang Chen, apa kamu sama seperti ayahmu? Kerasukan roh jahat juga. Sampah, sekumpulan sampah. Direktur Han, Kige sudah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, kalian belasan orang tidak bisa mengalahkan satu Yang Chen. Bukan begitu. Pemuda bernama Yang itu, dia memang kuat. Lauki sekarang masih di rumah sakit. Kau tahu kali ini, berapa banyak uang yang saya rugi? Mulai hari ini, beritahu para pasien terkutuk itu, bunganya dinaikkan. Jika mereka tidak bisa membayar,
Kalian semua duduk di depan rumah sakit itu menagih utang. Jika tidak tertagih, saya akan ambil saja hati, empedu, paru-paru mereka. Semuanya saya gali dan jual. Direktur Han, jika bunga ini dinaikkan lagi, bisa-bisa ada yang meninggal. Meninggal, yang saya inginkan memang kematian. Saat saya dulu merintis, banyak sekali orang meninggal di jalanan. Oh iya, adikmu juga nyawa seseorang. Pasti ada yang harus mati. Kau tidak mau dia kan? Saya mengerti. Yandran, ada apa ini? Banyak pasien di rumah sakit ini berobat menggunakan uang pinjaman. Sekarang, orang yang bernama Han itu mau menaikkan bunga pinjaman mereka. Menaikkan bunga itu? Mungkin karena urusanmu, si Han jadi marah. Jadi sekarang mereka mau pindah rumah sakit? Beberapa orang sudah menyerah untuk berobat. Mereka langsung pulang hanya untuk menunggu kematian menjemput. Ini semua salahku. Nak, kamu sudah bekerja setengah hari. Istirahat sebentar dan minum air. Bu, sebentar lagi aku selesai. Ngomong-ngomong Bu, orang sakti yang kamu ceritakan padaku terakhir kali itu siapa? Sebelum ayahmu meninggal, semua orang di desa bilang dia gila. Kenapa mereka bilang dia gila? Dia mengurung diri di gudang dan tinggal di sana selama sebulan. Saat itu, tidak ada dari kita yang bisa membuka pintunya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu, sama seperti yang kuceritakan padamu, suatu malam, ayahmu bilang dia ingin pergi. Dan setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali lagi. Ketika kami mengetahui kabarnya, itu dari polisi lalu lintas yang memberitahu kami. Polisi lalu lintas? Mereka bilang itu kecelakaan mobil. Peristiwa 10 tahun yang lalu. Ditetapkan sebagai kecelakaan mobil, namun sebelum itu, ayahmu tiba-tiba punya banyak uang, membelikan banyak barang untukku, dan juga membangun rumah untuk kita. Jadi, ibu mau bertanya padamu, ada apa dengan uangmu ini? Mengenai hal ini, aku memberitahumu. Aku juga tidak bisa menjelaskannya, tapi aku berjanji padamu. Aku pasti tidak akan seperti ayah, meninggalkan ibu tanpa berkata apa-apa. Terserah saja. Aku tiba-tiba merindukan orang tua sialan itu. Bu, harus melihat ke depan. Bukankah ada aku yang menemanimu? Kamu juga sudah besar. Jika ada hal yang tidak ingin kamu katakan, ibu tidak akan memaksamu. Tapi kamu harus menjanjikan satu hal pada ibu. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal berbahaya. Iya, Bu, aku janji. Yang Chen, kau keluar sebentar. Bu, aku keluar sebentar. Oh, pergilah, pergilah. Kamu berencana bagaimana dengan si Han itu? Sebenarnya aku sudah punya cara. Aku juga kebetulan ada urusan denganmu. Temani aku ke suatu tempat. Ini di mana? Ini tempat baru yang berhasil kudapatkan. Aku berpikir aku juga butuh tempat untuk bekerja. Kamu benar-benar sangat hebat. Karena si Han itu ingin melawan kita dan juga melawan banyak pasien, kali ini aku akan menegakkan keadilan. Apa kamu sudah punya cara untuk menghadapinya? Baru saja aku menyelidiki semua kondisi keuangan perusahaannya. Kamu mengerti juga hal-hal seperti ini. Sejak pertarungan dengan Longge dan Kige, aku telah mengumpulkan banyak poin. Sekarang aku sendiri juga telah mempelajarinya sedikit. Aku sudah menduganya. Namun ke depannya, kamu juga benar-benar harus belajar beberapa keterampilan untuk melindungi dirimu sendiri. Dari sudut pandang tertentu, sebenarnya mempelajari hal-hal ini merupakan bagian dari perlindungan diri sendiri. Ada satu hal lagi, yaitu urusan ibumu. Kalau begitu, sore ini kamu ikut aku ke lokasi properti di pusat kota. Aku ingin mengatur agar ibuku tinggal di sana sementara waktu. Usahakan jangan sampai ada informasi yang bocor. Tentu saja. Mengenai aspek medis, aku membutuhkanmu. Tidak masalah. Aku akan membawakan obat-obatan ibumu yang sekarang. Baiklah, kalau begitu, aku merepotkan Nonachi untuk menggunakan penilaian bijakmu untuk melihat rumah sore ini ya. Kamu masih membutuhkanku ya, dasar bajingan. Kenapa tidak ada yang memperhatikan kami? Mungkin mereka semua sedang sibuk. Tuan, di sini, untuk melihat rumah, kami harus memeriksa kelayakan finansial. Ini bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh anak orang kaya biasa. Pemeriksaan kelayakan finansial, berapa yang dibutuhkan? Aset Anda harus mencapai 500 juta. Di sini ada penuh dengan 3 miliar. Sekarang saya sudah memenuhi syarat kan? Mohon maaf Tuan, saya akan atur agar Anda segera bisa lihat rumah. Silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu, saya akan ambilkan dokumen untuk Anda. Tunggu sebentar. Ambil yang itu saja.
Harga penuhnya 2.400.000.000. Tolong pesankan untuk saya dulu. Anda yakin? Kenapa? Saya tidak boleh membelinya. Oh, bukan begitu, Tuan. Hanya saja baru pertama kali saya melihat cara pembayaran yang begitu lancar. Saya akan segera siapkan kontrak untuk Anda. Tuan, ini nomor telepon saya. Apakah Anda berkenan meninggalkannya? Menurut saya tidak perlu. Kami hanya membeli sebuah rumah saja. Tuan, jika Anda membutuhkan hal lain, Anda juga bisa menghubungi saya. Membutuhkan apa? Saya hanya membeli rumah. Apalagi yang perlu Anda sediakan? Tuan, apapun yang Anda butuhkan, kami di sini bisa. Sikap Anda yang meremehkan orang tadi, kenapa sekarang hilang? Di mana wajah meremehkanmu yang kamu tunjukkan tadi? Kenapa kamu marah? Marah? Tidak kok. Cemburu ya? Siapa yang cemburu? Aku hanya tidak suka melihat sikapnya, lagi pula kita ini pelanggan besar. Menurutku, lumayan bagus kok. Kalau begitu turunlah dan temui dia, aku tidak akan menahanmu. Aku bicara tentang rumahnya. Aku bilang rumahnya itu lumayan bagus. Memangnya kamu sedang memikirkan apa saat ini? Menurutmu rumahnya tidak bagus? Aku juga bicara tentang rumahnya. Ya sudah kalau begitu. Lalu kenapa kamu marah? Nona Chi, Dokter Chi. Sudahlah, aku tidak akan main-main lagi denganmu sekarang. Perusahaan baru mulai. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Ayo kita pergi. Berdasarkan penyelidikan yang sudah aku lakukan, Direktur Han memiliki sekitar belasan perusahaan fiktif. Jadi kamu mau lapor polisi? Tentu saja tidak. Aku takut dia juga punya informan di dalam. Lalu kamu mau melakukan apa? Kita akan pasang umpan dan menunggu mangsa besar. Kenapa caramu bicara aneh sekali? Aku tidak mengerti. Tidak masalah, kamu hanya perlu membantuku. Lagi pula Direktur Han belum pernah bertemu langsung denganmu. Apakah ini Direktur Chi yang menghubungi lewat telepon? Sepertinya ini adalah Direktur Han. Wanita memang berbeda. Duduk. Direktur Chi, kedatangan Anda kali ini, apa yang diinginkan? Datang dari kota pesisir, di sana banyak sekali pasien. Saya tahu Anda, Direktur Han, khusus memberikan pinjaman. Aduh, Direktur Chi, kami ini bukan pemberi pinjaman. Kami ini meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami ini adalah lembaga amal. Menjijikan sekali. Benar. Jadi, saya ingin mengundang Direktur Han, maukah kita bekerja sama? Saya akan memperkenalkan klien kepada Anda, kemudian kita bagi hasil 20-80. Wanita ini sepertinya belum pernah berbisnis. 20-80. Agak sulit ya. Namun, saya mau berteman akrab dengan Anda. Direktur Han memang sangat murah hati. Kalau begitu, saya tidak akan basa-basi. Coba lihat rekening Anda. Adik, Anda sungguh terlalu sopan. Mari. Cicipi teh dahong pau terbaik saya ini. Semoga kerjasama kita kali ini berkembang pesat. Oh, kalau begitu Direktur Han, bolehkah? Saya melihat laporan transaksi kita. Lagi pula, nanti kita akan bagi hasil. Ini? Direktur Han, janganlah salah paham. Saya hanya ingin melihat seberapa besar volume bisnis Anda, supaya nanti saya bisa mengenalkan lebih banyak klien lagi. Bisa, tidak masalah. Sebentar lagi saya akan menyuruh orang untuk segera mengirimkannya kepada Anda. Kakak baik, kita memang harus saling percaya. Benar, saling percaya. Xiao Long, sapa Direktur Chi. Direktur Chi. Baiklah. Kalau begitu saya permisi dulu. Antar dia. Hati-hati di jalan ya. Sebentar lagi, kirimkan buku rekening kita kepada Direktur Chi. Direktur Han. Saya rasa kita tidak seharusnya memberikan buku rekening ini kepada orang luar. Lagi pula di dalamnya ada yang... Apa kau mengajariku cara berbisnis? Tidak, Direktur Han. Saya tidak berani. Kalian ini benar-benar sampah. Tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Masih berani bicara di depanku? Pergi. Benar saja, di balik kemalangan, pasti ada keberuntungan. Aku terkejut sekali. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Bagaimana? Mereka setuju untuk menunjukkan buku rekening itu padaku. Aku menggunakan 200 juta rupiah yang kau berikan padaku. Ternyata dugaanku benar, Direktur Han ini sangat sombong dan tamak. Para bajingan itu memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada pasien. Aku tentu tahu mereka bajingan. Oleh karena itu mulai sekarang kita akan mulai membalas dendam untuk ibuku dan semua orang. Sekarang,
Bisakah kau ceritakan padaku rencanamu? Pertama, kita telah menguasai buku rekening aslinya. Kita bisa menyelidiki sebagian besar arus keuangannya dan kepada siapa uang itu dipinjamkan. Lalu? Dengan ini, kita bisa mengungkap lebih dari 10 perusahaan fiktifnya yang menghindari pajak. Terakhir, setelah mengintegrasikan buku rekening, lebih dari 10 perusahaannya itu sebenarnya hanya satu perusahaan. Kalau begitu, bukankah itu bisa membuktikan bahwa mereka melakukan aktivitas ilegal? Benar. Uang haram yang dia peroleh selama bertahun-tahun semuanya akan lenyap sia-sia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Direktur Han, perusahaan terakhir juga telah disita oleh polisi. Dasar Jalang kurang ajar, Jalang itu berani-beraninya menipu saya. Direktur Han, sekarang bagaimana? Bagaimana apanya? Kau tanya saya, lalu saya harus bertanya pada siapa? Sialan. Bisakah kau mencairkan sejumlah uang dulu untuk adik saya? Kau ini masih tidak tahu apa-apa, bukan? Kau sudah berjanji pada saya, Direktur Han. Oh ya, adikmu yang di ICU itu sudah lama mati. Saya bohongi kamu. Tahu tidak, sudah lama mati. Tidak mungkin, Direktur Han. Kau pasti bohongi saya, iya kan? Kau tahu kenapa saya tidak pernah membawamu menemuinya? Bukankah sebelumnya Anda bilang, mengirim adik saya ke rumah sakit terbaik di seluruh kota? Kau ini hanya seekor anjing. Anjing kecil yang bodoh dan tolol. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Adik saya pasti belum mati. Sekarang pergi dari sini. Saya tidak mau melihat orang bodoh sepertimu. Kau bajingan, saya pasti akan membunuhmu. Lemparkan anjing ini keluar, jangan ganggu saya. Saya akan membunuhmu. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Yang Chen, kau benar-benar cerdik. Baru saja, uang 100 juta yang pernah kuberikan kepada Direktur Han telah kutarik kembali menggunakan cara bisnis. Seharusnya Direktur Han sekarang benar-benar tidak punya uang lagi. Kau kali ini telah menyelamatkan banyak orang. Tolong sampaikan pesan ini kepada pasien di rumah sakit. Mereka boleh meminjam uang kepadaku. Selama itu untuk berobat, aku tidak akan mengenakan bunga. Kau benar-benar dermawan besar. Ini yang namanya, jika miskin, kita urus diri sendiri. Jika kaya, kita menolong semua orang di dunia. Mengerti tidak? Dibilang hebat sedikit saja engkau sudah sombong. Yang Chen, benar-benar kau. Ternyata kau memang satu komplotan dengan pelacur ini. Kau memaki siapa? Direktur Han, kau mendapatkan semua itu dari uang haram. Aku melakukan ini sebagai perwakilan keadilan. Terakhir kali aku melepaskan nyawamu, kali ini tidak akan semudah itu. Yanran. Yang Chen, meski mati pun aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menjadikanmu kambing hitamku. Mari kita lihat, apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya? Kakak Direktur Han, si Han itu sudah lari ke tempat Yang Chen. Kalian semua kembalilah, bagikan sisa uangnya. Kakak, dengarkan aku baik-baik. Apakah aku masih kakakmu atau bukan? Kakak akan selalu menjadi kakakku. Jangan lagi melakukan perlawanan yang sia-sia, hentikan sekarang, kau belum sampai jatuh ke jurang kehancuran. Aku sudah tidak punya jalan kembali. Aku akan mati bersamamu. Yang Chen, buka mata bodohmu itu, lihat baik-baik. Hentikan. Akan kutunjukkan padamu orang yang kau cintai, mati di depan matamu, bagaimana rasanya. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Berani-beraninya menusukku dari belakang. Kalian benar-benar berani membunuh orang. Sudah membunuh. Kau tidak apa-apa. Tidak perlu kau mengkhawatirkanku. Keadaanku yang sekarang. Ini semua salahku sendiri. Jangan banyak bicara lagi. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Tidak usah. Si Han itu sebelumnya selalu bilang bisa menyelamatkan adikku. Aku telah ditipu olehnya selama 2 tahun penuh. Sekarang, aku sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Sudah saatnya aku menebus dosaku pada adikku. Rumah ini besar sekali, pasti mahal ya? Bibi, ini disediakan oleh rumah sakit, hanya bayar sewanya, tidak mahal kok. Yang Chen masih bisa menanggung biayanya. Bu, ibu tinggal saja di sini dengan tenang. Tempat ini aman. Bagaimana denganmu? Saya ada urusan beberapa hari ini.
Setelah saya menyelesaikan pekerjaan yang ada, saya akan segera kembali. Bibi, saya biasanya setiap kali pulang kerja akan datang menjenguk Bibi dan membawakan obat. Yang Chen, Dokter Chi ini sangat baik. Kamu juga harus memperlakukannya dengan baik. Jangan sampai menyakitinya. Bu, kenapa Ibu berkata begitu? Bibi, saya ada urusan lain, saya permisi dulu. Kalau begitu, suruh dia yang mengantarmu. Suruh dia yang mengantarmu. Antar dia. Apa yang akan kamu lakukan belakangan ini? Saya menemukan adik Along di kamar mayat. Saya sudah memilihkan tempat yang bagus untuk mereka berdua. Dia juga orang yang bernasib buruk. Ya, bagaimanapun juga dia adalah orang yang menyelamatkan hidup kita. Kita seharusnya membantu mengurus upacara pemakamannya. Apa rencanamu selanjutnya? Ada satu hal yang selalu membuat saya bingung, yaitu tentang ayah saya. Ayahmu? Beberapa hari yang lalu, saya mendengar dari ibu saya. Ayah saya sepertinya sama seperti saya. Maksudmu ayahmu juga punya sistem? Saya tidak tahu pasti, kata ibu saya. Itu seperti kerasukan roh. Hal yang berbau tahayul seperti ini. Semakin saya pikirkan, semakin tidak mungkin. Akhir-akhir ini banyak pekerjaan di rumah sakit. Mungkin saya tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa, kamu sudah banyak membantu saya. Sampai jumpa. Baik dokter, besok saya akan segera periksa pasien nomor 2, tenang saja. Ternyata kau seorang wanita. Aku mencari-carimu sampai kesulitan. Siapa kau? Aku sama sepertimu. Hanya dengan membunuhmu, aku bisa mendapatkan jutaan poin. Hanya dengan membunuhmu, aku bisa menikmati kekayaan seumur hidup, bahkan keabadian. Sial. Halo, apakah Dokter Chi ada? Oh, Chi Yanran, dia sudah pulang. Gawat. Terima kasih. Yanran. Yang Chen, cepat lari. Hari ini beli satu gratis satu, benar-benar rezeki nomplok. Akan kulepaskan kalian berdua dengan lembut, tidak sakit sama sekali. Kau, apa yang kau lakukan? Yang Chen, aku hanya bisa menahannya selama 30 detik, cepat pergi. Yanran, jika pergi, kita pergi bersama. Pak sopir, aku beri 4 miliar rupiah ke Villa Waihai. Cepat. Yang Chen, aku mengantuk. Jangan tidur, jangan tidur. Aku menggunakan semua poin yang aku kumpulkan seumur hidupku. Tidak apa-apa, kita masih bisa mendapatkannya. Nanti aku temani kau mencarinya bersama-sama. Awalnya, aku hampir berhasil mengumpulkannya. Aku akan segera bisa mewujudkan impianku. Kita masih bisa mendapatkannya kembali, pasti bisa. Yanran, Pak sopir, cepat dia pingsan. Chi Yanran dan Yang Chen, benar kalian berdua tidak akan bisa lari. Yang Chen, sudah sehari semalam, ayo makan sesuatu. Yang Chen, sebenarnya apa yang terjadi ini? Bu, ada apa sebenarnya dengan ayah? Sepertinya, hal-hal itu, semua harus diberitahukan padamu. Istriku, tolong simpan buku catatan ini baik-baik. Jangan berikan kepada siapapun yang datang. Ini apa? Aku tidak dapat menjelaskannya dengan detail kepadamu saat ini juga. Pokoknya kamu harus ingat, anggap saja dewa besar merasuki tubuhku. Dia sedang membantuku sekarang, tapi ada juga orang lain yang sama denganku. Dewa apa? Bisakah kamu bicara yang jelas? Tidak bisa dijelaskan sekarang, harus diingat ya. Benda ini harus disimpan dengan baik, dan jangan memberitahu siapapun. Kamu lihat? Istriku, selama masalah ini berlalu, aku pasti akan mengajakmu dan anak kita hidup bahagia. Aku pergi dulu. Suamiku, beginilah ceritanya. Jangan-jangan kamu sama seperti ayahmu. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Hanya itu satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Bagaimana dengan Nona Chi? Dia seperti kesambet. Anggap saja begitu. Kalian semua ini, apa kalian benar-benar mengira aku sudah sangat tua dan sudah tidak waras? Bu, tidak ada yang menganggap ibu tua, hanya saja ibu tidak bisa membantu banyak, memberitahu ibu hanya akan menambah bahaya. Liontin Giok dan buku catatan ini diberikan kepadaku saat ayahmu pergi.
Buku catatan itu masih ada di rumah tua kita, Liontin Giok ini, ibu selalu memakainya. Bu, 2 hari ini. Tolong jaga Yanran untukku dulu. Oh ya, ini nomor telepon keamanan perusahaanku. Aku akan mengatur agar mereka menjagamu 24 jam sehari. Sudah berapa lama tempat ini tidak dikunjungi orang? Jangan-jangan barang itu sudah dibakar oleh ibuku sebagai kayu bakar ya? Nak, kamu ini, mengapa masuk rumah orang sembarangan? Kakek mengejutkanku. Aku yang Chen, ini rumah ayahku. Kamu Chen Hua? Benar sekali benar. Waktu aku kecil kakek pernah menggendongku loh. Mengapa kamu kembali? Ibuku menyuruhku kembali mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Apa itu sebuah buku catatan? Benar sekali kakek. Lihat, apakah ini bukunya? Sepertinya memang ini. Kalau begitu baguslah. Simpanlah baik-baik. Ingat, tutup pintunya saat kau keluar. Kalau begitu, aku pergi. Kakek, lalu orang-orang di desa ini kemana? Orang-orang desa? Mereka semua sudah pindah ke kota. Semua sudah menikmati hidup senang. Tinggal aku sendiri. Kakek, kalau begitu, bagaimana kalau kakek ikut denganku ke kota saja? Tidak perlu. Aku sudah terbiasa dengan ketenangan, tidak usah. 03305500006. Apa artinya ini? Pemegang nomor 05 mewarisi semua atribut pemegang nomor 55. Ayah, kali ini ayah benar-benar sangat membantu. Kau sudah bangun? Yang Chen, kau sepertinya. Kau merasakannya. Aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Nah, kenapa ibu merasa kau terlihat lebih bersemangat? Yanran, apa kau merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Lagi pula aku seorang dokter, aku tahu bagaimana cara merawat tubuhku sendiri. Kalau begitu kalian berdua, pasangan muda, silakan bicara. Kalian mengobrol saja. Bagus sekali. Sepertinya kamu sudah pulih sepenuhnya. Ya, sepertinya sudah tidak ada masalah. Apakah kalian berdua mau makan sesuatu? Biar aku ajak kalian makan di luar. Aku pergi ambil mobil. Apa kamu menyadarinya? Aku sudah merasa kita diikuti sejak keluar rumah. Nanti kamu pesankan ibuku secangkir teh. Lalu kita pergi bersama-sama. Kali ini aku pasti tidak akan menghambatmu. Bukan. Sebenarnya aku. Kalian berdua bicara berbisik-bisik. Bu, kenapa ibu seperti anak kecil saja? Yang Chen, tasku sepertinya tertinggal di mobil. Tolong ambilkan sebentar. Baik, kalau begitu, tolong temani ibu memesan makanan dulu. Bu, aku ambil tas dulu ya. Ambilkan satu ini, dan juga satu porsi terbaik teh Longjing. Dokter Chi, menurutmu bagaimana Yang Chen? Bibi, kami berdua hanyalah teman biasa. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti urusan kalian. Para anak muda. Tunggu aku sebentar, mungkin dia tidak menemukannya. Aku akan memeriksanya. Baik, kalau begitu, cepatlah pergi. Cepatlah pergi, cepat pergi dan cepat kembali ya. Keluarlah, jangan mengendap-endap seperti tikus. Keluarlah, jangan mengendap-endap seperti tikus. Kau benar-benar tidak takut mati ya? Mana gadis kecil itu? Kau tidak berpikir. Kau bisa mengalahkanku. Kenapa? Sudah lupa saat terakhir kali kau berlutut dan memanggilku kakek. Terakhir kali, itu adalah kau. Keluarlah. Jangan meronta-ronta. Tulang punggungmu sudah hancur. Mungkin karena terlalu cepat, kau belum sempat bereaksi. Mungkin juga karena bius dariku yang membuatnya tidak merasakan sakit. Kau siap mati? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku sebenarnya tidak suka membunuh, tetapi hari ini kau harus mati. Poinku kembali berlipat ganda. Ini seharusnya menjadi milikmu. Lalu bagaimana denganmu? Aku mewarisi sistem ayahku. Dalam catatan ayahku tertulis, sistem ini sebenarnya diturunkan melalui garis keturunan. Ibumu masih di restoran. Cepat pergi, ibuku paling benci menunggu orang lain untuk makan.
Aku menemukan ini di kotak surat hari ini. Pelelangan. Kenapa kamu menatapku? Coba tebak, coba lihat apa yang berbeda dariku. Kamu mencukur bulu kakimu. Bersikaplah serius. Aku benar-benar tidak tahu ada apa. Aku bisa menyembuhkan ibumu sekarang juga. Kamu bilang kamu sudah menguasainya. Kamu hebat sekali. Ah, ibu. Penyembuhan ibumu akan memakan waktu yang lama. Sebentar lagi, biarkan ibumu tidur dulu, lalu aku akan mengobatinya lagi. Yanran, Ada apa? terima kasih ya. Kamu baik sekali. Sudah selesai bicara? Sudah. Kalau belum selesai bicara, tunggu sampai ibumu sembuh baru bicaralah. Mengapa dia tahu namaku? Mengumpulkan beberapa harta karun yang berharga juga bisa mengumpulkan poin tertentu. Anggap saja sebagai relaksasi. Item lelang pertama kita hari ini adalah figur bambu perburuan adegan dari Puzhai, dengan prasasti dan 3 segel di atasnya. Harga awal 60 miliar rupiah. Tuan yang duduk di sudut barat laut adalah penawar pertama. Setiap pengangkatan papan 4 miliar rupiah, 64 miliar rupiah. Apakah ada yang menawar lebih dari 64 miliar rupiah? Ya ampun, 68 miliar rupiah. Tuan yang sudah berumur ini menawar 68 miliar rupiah. 80 miliar rupiah. 80 miliar rupiah. Tuan muda ini menawar 80 miliar rupiah. Sudah 84 miliar rupiah. Jangan anggap remeh usia bapak ini yang sudah lanjut. Tetapi semangatnya masih membara. 100 miliar rupiah. Anak muda memang luar biasa. 100 miliar rupiah. Apakah ada yang lebih tinggi dari 100 miliar rupiah? 104 miliar rupiah. Orang tua ini sudah melawanku sejak awal. Dan dia selalu menawar lebih tinggi dariku. 160 miliar rupiah. Sungguh menakjubkan. Orang tua yang terhormat ini telah menyalakan lentera langit ini. Itu berarti semua barang lelang dalam acara ini, berapapun harganya, akan dibayar oleh bapak tua ini. Ada trik seperti itu. Berapa banyak uang yang dimiliki kakek ini? Bibi, bagaimana perasaanmu? Aneh sekali. Sekarang seluruh tubuhku tidak sakit sama sekali. Sebelumnya, dada ini terasa sakit sekali. Sekarang sudah tidak terasa lagi. Syukurlah Bibi, aku akhirnya berhasil. Obat apa yang kamu berikan padaku? Oh Bibi, Yang Chen bilang dia ada di pelelangan. Aku akan pergi mencarinya dulu. Nanti aku akan kembali dan menjelaskannya padamu. Pergilah, pergilah. Ingat ya, kalian berdua harus kembali untuk makan malam. Cepat pergi. Lampu langit yang dinyalakan lelaki tua ini benar-benar tidak menarik. Padahal aku ingin menawar 2 barang untuk iseng. Betul. Anak muda. Bagus. Nama anak muda ini Yang Chen, bukan? Benar sekali. Ada urusan apa bapak tua ini? Bagus. Kamu memiliki karisma seperti ayahmu di masa lalu. Lebih baik kita pindah ke ruang teh. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan padamu. Anda kenal ayahku? Siapa sebenarnya Anda? Aku menunggumu di ruang teh. Yang Chen, ibumu sudah sembuh. Benarkah? Dia menyuruhku memanggilmu pulang untuk makan. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Baru saja ada seorang bapak tua bilang kenal dengan ayahku. Aku ingin pergi menemuinya. Aku ikut denganmu. Pak tua, katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Anda menginginkan barang-barang lelang ini untuk mendapatkan poin, bukan? Sebenarnya siapa Anda? Biar saya beritahu Anda, ayah Anda dibunuh oleh saya dan tuan kami saat itu. Kalian membunuh ayahku. Kenapa? Sayang sekali Anda mewarisi ajaran ayah Anda. Sebelum ayah Anda meninggal, dia menyembunyikan sistem dalam serangkaian kata sandi. Kami telah mencarinya selama bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya kami berhasil menemukannya. Terima kasih kepada Anda Yang Chen. Yanran, cepat pergi. Kalian berdua tidak akan ada yang bisa pergi. Hari ini saya akan membantu Tuan untuk melewati rintangan 100 orang terakhir ini. Biarkan anak ini bermain-main dengan Anda. Sepertinya jika saya tidak menyelesaikan Anda hari ini juga, itu tidak akan berhasil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa langsung menguasainya hanya dengan sekali lihat? Dasar bocah ingusan ini. Di atas langit masih ada langit. Di atas manusia masih ada manusia. Bagus sekali. Sayangnya, di hadapan saya, Cile,
Anda hanyalah tenaga yang sudah habis. Cile. Yang Chen, kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Aku di sini. Lihatlah pasangan yang bernasib malang ini. Aku akan menghabisi kalian berdua hari ini. Potongan giok ini ternyata masih ada di tangan keluarga Yang. Orang tua ini tubuhnya penuh racun. Yanran, jangan mendekat. Sudah aku rencanakan semuanya. Tetapi aku tidak memperhitungkan adanya liontin giok ini di tanganku. Aku akan menghancurkannya sekarang juga. Yanran, apa yang kau lakukan? Kau adalah Cile, pewaris generasi ke-40 keluarga Qi. Kau siapa? Aku adalah Qi Yanran. Yanran. Tidak mungkin. Semua orang di keluarga Qi sudah kubunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau yang membunuh ayah, kakek? Tidak mungkin. Tidak mungkin masih ada orang dari keluarga Qi. Aku tidak akan mengizinkan hal ini. Yanran, hati-hati. Keluarga Qi telah berusaha sangat keras selama bertahun-tahun lamanya. Pada akhirnya hancur di tanganku juga. Kau benar-benar Yanran. Yanran, selama bertahun-tahun aku selalu menyesal. Saat itu aku lepas kendali demi meningkatkan sistemku sendiri. Aku tidak sengaja membunuh ayahmu. Setelah itu, ibumu juga meninggalkan keluarga Qi. Aku pikir keluarga Qi tidak punya keturunan lagi. Ibu bilang keluarga yang membunuh ayah. Selama bertahun-tahun ini dari sistem, aku menemukan cara untuk memperpanjang usia. Tetapi aku tidak pernah menemukan teknik menghidupkan kembali orang mati itu. Tuan yang di atas itu. Kalian tak boleh sentuh dia. Yanran, cepat pergi. Cepat pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Dulu. Demi membangkitkan kembali ayahmu. Aku tunduk kepada Tuan. Tuan tampaknya telah memahami segalanya tentang sistem. Sistem diturunkan melalui darah. Seiring dengan perubahan pemiliknya. Maksudnya? Sistem setiap generasi berbeda? Demi mencapai keabadian, sistem akan membunuh 100 pemegang sistem. Sekarang tinggal kurang 2. Kalian berdua jelas bukan tandingannya. Kakek, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Chen, aku harap kau mewarisi kekuatanku. Mengalihkan perhatian Tuan. Biarkan Yanran. Biarkan penerus keluarga Qi kita. Tetap bertahan. Meskipun kau tidak menyuruhku, aku akan tetap melindungi Yanran. Yanran, maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku menaruh semua perhatianku pada ayahmu. Seandainya saja aku tahu kau masih hidup di dunia ini. Yang Chen, ayahmu sebelumnya menggunakan liontin giok dan hampir saja menundukkan Tuan. Namun Tuan hari ini, Tuan sekarang sudah tak seperti dulu. Yang Chen, aku menyarankanmu, lebih baik kau bawa Yanran. Dan pergilah. Kakek. Halo, Bu. Yang Chen, aku sungguh tidak menyangka kau mengalahkan Cile. Aku harus memujimu dengan tulus. Kau lumayan hebat. Kau pasti yang dimaksud Cile sebagai tuan itu, kan? Kau boleh memanggilku begitu. Kau berhasil menyembuhkan penyakit ibumu. Sebenarnya apa maumu? Aha, kalian berdua jangan harap bisa lari. Jika kalian berdua berani kabur, ibumu yang baru saja sembuh dari sakit parah, aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Aku harus peringatkan padamu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun ibuku, aku benar-benar akan membuatmu mati bersamaku. Tuan, sebenarnya kau mau apa? Aku hanya menginginkan nyawamu dan tidak menginginkan yang lainnya. Kalau kau memang mampu, ambil sendiri. Kau dan aku, perbedaannya sungguh terlalu jauh. Kau bahkan tidak pantas untuk melihatku. Meskipun harus mati,
Aku akan mati bersamamu. Kali ini, dendam yang lama dan dendam yang baru, semua akan kita selesaikan secara sekaligus. Kita bereskan sekalian. Inilah akibatnya jika menghalangi jalanku. Hentikan. Ibu, cepat pergi. Dasar kau ini. Kau benar-benar sama seperti ayahmu. Selalu tidak bisa menjelaskan apapun. Hanya melakukan apa yang kau inginkan. Sekarang, saat kau dalam bahaya, hanya ibumu yang akan datang melindungimu. Bagus, bagus. Adegan ini membuatku terharu sampai menangis. Ibu. Jangan memanggil dia sudah mati. Pukulan telapak tanganku ini, jika mengenai orang biasa, lehernya pasti sudah hancur. Akan kuhajar kau. Dulu ayahmu melukaiku dengan parah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang terkasihmu. Jangan. Aku mohon jangan. Jangan menyerah. Yang Chen, aku bertanya padamu. Apa hal terpenting bagi seorang pria? Pasti bisa berkelahi, kan? Jangan bercanda, jawab yang benar. Aku tidak tahu. Hal terpenting bagi seorang pria adalah tidak pernah menyerah. Kesuksesan tidak ada jalan pintas. Jika harus dikatakan ada, hanya ada dua. Yang pertama adalah bertahan sampai akhir, tidak pernah menyerah. Yang kedua adalah saat kamu ingin menyerah. Lihat kembali yang pertama, bertahan sampai akhir, tidak pernah menyerah. Ayah bolak-balik mengatakan ini, bukankah itu hanya satu kalimat? Di dalamnya terkandung filosofi kehidupan. Terkadang masa lalu dan masa depan. Hanya ada satu cara untuk menjalaninya. Mengerti? Aku tidak mengerti dan memang tidak mau mengerti. Kalian berdua jangan ribut, cepat cuci tangan dan makan. Kalau begitu, aku akan memberitahumu satu prinsip lagi. Yang lari lambat tidak dapat jatah makan, ya. Ayah licik sekali. Apakah akan membalikan alur ini? Setelah digunakan, pemegang dan garis keturunannya akan selamanya kehilangan dukungan sistem. Melihat kembali rahasia pertama, itu adalah bertahan sampai akhir. Tidak mungkin, tadi mereka semua sudah kubunuh. Tidak mungkin. Sepertinya orang-orang keluarga yang memang hebat ya. Kami, orang keluarga yang hanya ingin hidup bahagia bersama orang yang kami cintai. Hanya saja di dunia ini selalu ada orang yang hidup dengan cara menginjak-injak orang lain. Anak ini pasti kelelahan. Dia pasti lelah. Jaga dia baik-baik. Aku akan pergi memasak. Baik, Mama. Tadi kamu panggil aku apa? Tante. Kalian sudah menikah. Tidak boleh panggil tante, harus panggil mama. Kakek, apakah Anda baik-baik saja di sana? Saya dan Yang Chen sudah menyelesaikan semua masalah. Kakek, semoga Anda beristirahat dalam damai. Tenang saja. Mulai sekarang, saya yang akan melindungi Yanran seumur hidupnya. Saya sudah menjadi pengawal Anda selama ini. Sudah waktunya kan saya dipromosikan. Saya tidak pernah bilang kalau saya mempekerjakan Anda sebagai pengawal saya. Sudahlah, kita harus mengunjungi ayahmu. Tunggu saya. Ayah, maaf. Saya baru datang menjenguk Anda selarut ini. Selama waktu ini banyak hal telah terjadi. Tetapi semuanya sudah saya bereskan. Saya yang sekarang sudah bisa memberikan kehidupan terbaik untuk Ibu. Jika Anda punya waktu luang, datanglah ke mimpi kami. Paman, Yang Chen adalah pria yang sangat bisa diandalkan. Anda pasti akan bangga padanya.
Kalau begitu, bagaimana denganmu? Apakah menurutmu saya membanggakan? Maukah kamu menjadi pacar saya? Saya mau, Yang Chen. Saya sudah menjadi milikmu sejak dulu. Yanran, masa depan indah kita sudah menunggu di depan sana. Kepala desa masih ingat saya. Anda Yang Chen. Kedatangan kami kali ini terutama untuk menjenguk Anda dan desa ini. Astaga, apa yang menarik untuk dilihat? Ini hanya desa bobrok biasa. Kepala desa, ini adalah tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Meskipun desa ini tidak maju, namun ini adalah yang terindah. Kali ini saya membawa dana sebesar 2 triliun rupiah, justru untuk membangun desa kita menjadi tempat yang lebih indah. Mari kita duduk dan mengobrol. Kita sudah berkeliling sepanjang pagi. Kenapa tidak ada satu orang pun yang terlihat? Di desa ini sekarang sudah tidak ada anak muda lagi, tinggal kami para orang tua. Biasanya kami juga malas keluar rumah. Tahun ini ada beberapa orang lagi yang pergi. Kepala desa, sebelum kami datang kali ini, kami sudah menghubungi Dinas Pariwisata setempat. Mereka berjanji akan menetapkan desa kita sebagai objek wisata tingkat 1. Benar, Kepala Desa. Yang Chen akan mengeluarkan dana untuk merenovasi bangunan-bangunan tua ini. Dan juga akan menarik investasi. Yang Chen, saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi baikmu ini. Anda tidak perlu repot-repot memikirkannya. Kami juga tidak suka keramaian. Saya baru saja melihat Anda meletakkan foto Xiao Chengge di samping bantal Anda. Kalau bukan karena merindukannya, bagaimana mungkin? Biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri, itu sudah cukup. Saya di sini baik-baik saja. Begini saja, Anda bisa bicara dengan Xiao Chengge. Asalkan dia mau kembali untuk berbisnis, saya akan menyewakan lokasi terbaik untuknya. Dan sewa tahun pertama akan dibebaskan seluruhnya. Yang Chen, Anda benar-benar dermawan bagi desa kami. Kepala desa berlebihan, ini semua sudah seharusnya saya lakukan. Silakan minum teh. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Suamiku. Aku dapat hadiah lagi. Ini, Suamiku, aku hamil. benarkah? Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi nenek. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga bahagia beranggotakan 4 orang. Besok kita harus bersiap untuk kelahiran bayi kita. Ini baru hamil, kenapa terburu-buru?